Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fialina Mariani, mahasiswi Institut Agama Islam Padang Lawas, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah semester 3. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi, yaitu sistem tata surya atau komponen tata surya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, ada yang tahu nggak materi hari ini apa? Enggak, Bu. Oke, Ibu akan kasih tahu materi kita hari ini adalah sistem tata surya atau komponen tata surya. Sebelumnya udah tahu apa itu tata surya? Tata surya itu adalah komponen atau kumpulan benda-benda langit yang mengelilingi matahari. Nah, kumpulan benda langit itu apa aja, Bu? Benda langitnya itu ada satelit, planet, asteroid, meteoroid, dan komet. Seperti ini contohnya, bisa kalian lihat. Di depan ada media tata surya, yaitu ini planet-planet yang mengelilingi bumi. Bisa tergambar kan? Kayak mana planet-planet satelit yang mengelilingi matahari. Tata surya itu berada di mana, Bu? Nah, bagus sekali pertanyaannya. Tata surya itu berada di angkasa, yaitu di galaksi. Nah, galaksinya namanya apa, Bu? Galaksi Bima Sakti namanya. Galaksi Bima Sakti itu merupakan galaksi atau kumpulan dari beberapa bintang, debu, gas yang sangat besar. Ada yang tahu nggak pusat tata surya itu apa? Pusat tata surya itu adalah matahari. Kenapa bisa dibilang matahari itu adalah pusat tata surya? Nggak tahu? Karena matahari dapat memancarkan atau mengeluarkan cahayanya sendiri. Itu dia biasanya disebut dengan bintang juga loh. Kenapa bisa disebut dengan bintang? Karena dia yaitu bisa mengeluarkan cahayanya sendiri, sedangkan planet-planet yang lainnya tidak. Maka dari itu dia dijadikan sebagai pusat dalam tata surya. Kemudian ada yang tahu sebenarnya tata surya itu ada berapa sih? Ada berapa? Ada 8. Yakin? Oke, yakin. Coba sebutkan apa saja yang pertama? Merkurius. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, kemudian apa? Yang terakhir ada Pluto. Nah, Pluto yang ke-9 nggak ada di sini kan? Kenapa nggak ada? Ini harus dipertanyakan. Karena menurut para ahli astronomi internasional pada tanggal 24 Agustus tahun 2006, dia mencetuskan bahwa Pluto ini sudah tidak dianggap di dalam sistem tata surya. Kenapa begitu, Bu? Karena ukuran Pluto yang sangat kecil itu yang tidak cocok lagi disebut dengan planet, atau ukurannya itu sudah minim. Jadi dia itu sudah tidak memenuhi kriteria sebuah planet. Makanya para ahli astronomi itu mencetuskan bahwa Pluto itu tidak dianggap lagi di dalam tata surya. Jadi planet dalam tata surya itu sekarang ada, tadi kan ini dihapus. Oke, jadi sekarang itu ada 8 inilah. Nih, yang pertama ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dengan Neptunus. Matahari sebagai pusat tata surya. Sekarang kita lanjut ke bagian komponen tata surya. Sistem tata surya itu memiliki banyak benda langit yang mengelilingi tata surya. Mereka itu mengelilingi secara teratur menurut strukturnya masing-masing. Komponen tata surya ada matahari. Matahari itu apa tadi? Nggak tahu. Matahari itu adalah komponen yang sangat penting atau bagian utama dalam tata surya. Kenapa? Kenapa, Bu, bagian utama? Karena dia tadi sudah disebutkan bahwa dia adalah pusatnya pusat tata surya, makanya dia adalah bagian paling penting dalam tata surya. Oke,
Planetnya yang pertama adalah Merkurius. Nah, ada yang hafal nggak lagu tentang planet? Enggak, nanti kita hafalin ya. Oke, planet Merkurius adalah planet yang paling terkecil dan biasanya itu bisa disebut planet Merkurius ini adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Sudah jelas ya gambarnya, ini adalah planet pertama yang ada di samping matahari. Pertama kan? Nah, jarak antara planet Merkurius dengan matahari itu berkisar 58 juta kilometer dari matahari. Jadi terbayang itu kalau misalnya ada manusia atau hewan yang tinggal di planet, misalnya ada yang tinggal di planet Merkurius, itu udah kebakar karena panasnya matahari itu, tahu kan, ini aja panasnya kayak gini, apalagi kita tinggal di planet Merkurius. Oke, selanjutnya yang kedua ada planet Venus. Nah, planet Venus adalah planet kedua yang dekat dengan matahari. Jaraknya itu sekitar 108 juta kilometer dari matahari. Kemudian yang ketiga ada apa? Tempat tinggal kita. Nah, bumi. Bumi adalah tempat tinggal kita. Bumi itu tidak memiliki ukuran terbesar. Maksudnya bumi itu tidak, karena kita yang tinggal di dalam bumi ini ya, jadi mungkin kita merasa oh bumi ini besar gitu kan. Sebenarnya bumi itu tidak sebesar yang kita bayangkan, karena kita berada di dalamnya dan kita melihat penduduk di dalam bumi ini sangat banyak, tidak terhitung. Makanya kita mengira bahwa bumi itu adalah planet yang paling besar di dunia ini, tapi sebetulnya tidak, masih ada planet yang besar dari bumi. Kita lanjut, yang keempat ada planet Mars. Planet Mars adalah planet yang keempat dalam tata surya, yang biasanya planet Mars itu disebut dengan planet merah. Kenapa disebut planet merah? Oke, kenapa disebut planet merah? Karena Mars ini memiliki kandungan oksida besi atau karat dia di permukaan planet tersebut. Makanya dia disebut dengan planet merah. Mana dia? Ini planet merah. Baik, kelima ada planet Jupiter. Nah, planet Jupiter ini adalah planet kelima dalam tata surya. Planet Jupiter ini biasanya disebut atau memang terkenal dengan planet terbesar dalam susunan tata surya. Planet Jupiter memiliki garis tengah di permukaan sebesar 142,860 km. Nah, planet Jupiter melewati masa rotasi yaitu 9,8 jam atau sekitar dengan 2,5 lebih cepat dari bumi setelah planet Jupiter. Selanjutnya kita masuk ke planet apa? Jupiter. Oke, kita masuk ke planet Saturnus. Yang ke berapa ini? 6. Planet Saturnus adalah planet ke-6 dalam tata surya. Nah, planet Saturnus ini memiliki diameter 116,464 km dan memiliki jarak sejauh 1,434 miliar kilometer dari matahari. Nah, planet Saturnus ini disebut juga dengan planet terbesar kedua dari planet Jupiter. Kemudian ada yang ketujuh tuh planet Uranus. Nah, planet Uranus adalah planet ketujuh dalam urutan anggota tata surya. Planet Uranus ini berbeda loh dengan planet-planet lain yang ada di tata surya. Nah, kenapa berbeda? Karena salah satu kutub dari planet Uranus ini dia menghadap ke matahari dan berotasi pada sumbunya yang sebidang dengan bidang edar yang mengelilinginya. Jadi dia mungkin istimewa ya si planet Uranus ini. Oke, yang terakhir ada Neptunus. Ini dia Neptunus, yang ke-8 ini kan. Oke, Neptunus ini adalah planet yang ke-8 dalam urutan anggota tata surya. Nah, Neptunus ini disebut dengan planet yang memiliki angin yang sangat badai. Angin yang sangat badai itu kayak gini loh, misalnya planet yang memiliki angin yang sangat kencang, sehingga planet Neptunus ini disebut dengan planet yang berangin di dalam tata surya. Jarak antara planet Neptunus dengan matahari itu sebesar 4-500 juta kilometer dengan masa 16 jam. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai planet-planet yang ada dalam tata surya. Dalam komponen tata surya itu ada juga tadi kan satelit, planet kerdil, asteroid, meteoroid, dan komet.
Kita masuk ke gerak benda langit. Nah, gerak benda langit ini ada dua, yaitu rotasi dengan revolusi. Ada yang tahu rotasi itu apa? Enggak, Bu. Rotasi itu merujuk pada berputaran atau perputaran planet bumi mengelilingi sumbunya atau mengelilingi porosnya. Ini dia sumbu. Jadi kalau kita lihat dari arah utara, dia itu membelakangi atau melawan arah jarum jam. Jarum jam kan biasanya gini nih, ini kan, iya nggak? Nah, jadi dia itu berputarnya lawan arah, jadi lawan arah jarum jam. Dan kalau jarum jam itu seperti ini, berarti kalau planet bumi mengelilingi porosnya itu seperti ini. Jadi seperti ini dia, ini. Jadi dari barat ke timur jadinya, ngerti kan? Ini dinamakan dengan rotasi. Dan lamanya rotasi itu selama 23 jam, 56 menit dan 56 menit 4 detik. Itu sama aja kayak satu hari, sama aja dengan satu hari. Berapa tadi? 1 hari. Enggak, 23 jam. 23 jam, 56 menit dan 4 detik. Nah, itu sama aja dengan satu hari. Oke. Itu yang disebut dengan rotasi. Baik, kita masuk ke pembahasan yang terakhir. Yang terakhir ada apa? Fenomena yang terjadi di dalam di dalam tata surya. Yang pertama ada lautan bumi. Yang kedua ada bintik merah raksasa Jupiter. Yang ketiga ada cincin Saturnus. Yang keempat ada angin Neptunus. Dan yang kelima ada gunung Olympus Mons di Mars. Oke. Sepanjang materi itu tadi ada yang belum dipahami? Yakin? Nanti Bu tanya tentang planet-planet yang ada di depan sini. Harus bisa menjawab ya. Nanti Bu kasih hadiah deh kalau bisa menjawab. Oke, pembahasan yang tadi udah siap tentang materi kita tata surya ya. Kemudian di sesi terakhir ada kuis atau tanya jawab. Jadi kalau tadi kamu menyimak materi yang Ibu kasih, kamu pasti bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Oke. Pertanyaan yang pertama, planet apa yang paling terbesar dalam tata surya? Jupiter. Oke, betul. Planet yang terbesar yaitu Jupiter. Kemudian soal yang kedua, planet yang paling terkecil dalam tata surya? Merkurius. Oke, betul. Jawabannya Merkurius. Oke, terima kasih. Karena kamu sudah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu, itu tandanya kamu sudah menyimak materi yang Ibu beri pada hari ini. Kamu mendapatkan hadiah, yaitu berupa 1 buku dan 1 pena. Terima kasih. Sepertinya kita cukupkan pembahasan materi tata surya pada hari ini. Jika ada kata-kata Ibu yang salah atau menyakiti perasaan Ananda, Ibu minta maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dari saya. Thank you for watching this video. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.